Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari mengambil saat teduh. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah malam hari ini. Ya Tuhan, berikan berkat-Mu yang luar biasa kepada pelayan firman Bapak Harapan Pasar Ibu untuk menyampaikan sebagian kecil dari firman-Mu malam ini. Berkati kami, majelis yang bertugas, dan berkati kami seluruh yang melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan segala sesuatunya kepada-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 50, ayatnya 7 sampai dengan 15, kita baca secara berbalasan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Bukan karena korban sembelihan-Mu aku menghukum engkau, tidak usah aku mengambil lembu dari rumah-Mu, sebab punyakulah segala binatang hutan. Aku kenal segala burung di udara, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, daging lembu jantankah aku makan? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu dan Bapak Saudara sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar apa yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Mari kita berdiri. Seperti biasa kita membaca kitab Mazmur, kita membacanya secara bergantian. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari Sion puncak keindahan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Langit memberitakan keadilannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Bacaan kita malam ini dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur Asaf. Asaf adalah salah satu penulis kitab Mazmur. Asaf berasal dari suku Lewi, salah seorang musisi utama Daud. Jadi Asaf ditunjuk oleh Daud untuk mempersiapkan ibadah di kemah suci pada awalnya. Kemudian dia ditunjuk untuk memimpin ibadah di bait Allah. Itu sedikit tentang penulis Mazmur yang kita bacakan malam ini.
ada sesuatu yang salah dari umat Israel, dari umat Allah, ketika Asaf menulis Mazmur ini dari ayat pertama sampai dengan ketiga, dia hadir. Seperti biasa, kehadiran Allah ditandai dengan api yang menyala dan juga disertai oleh angin ribut. Itulah salah satu dari tanda-tanda kehadiran Allah. Dia berseru untuk mengumpulkan umat yang dikasihinya. Karena umatnya tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya. Mereka dipanggil untuk bertanggung jawab. Kenapa mereka dipanggil untuk bertanggung jawab? Karena umat Allah ini adalah umat pilihannya yang sudah dipilih oleh Allah sendiri. Dan ketika Allah memilih umatnya, dia juga memberikan peraturan-peraturan atau hukum-hukum bagi mereka untuk mereka lakukan di dalam beribadah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian di sini yang dikatakan tadi, perjanjian Allah dengan umat Israel. Itu bisa kita baca di Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu mengenai upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Di dalam Alkitab sering dibicarakan tentang perjanjian ataupun persetujuan atau kesepakatan di antara orang-orang atau kelompok. Perjanjian dimaksudkan untuk memperjelas relasi atau hubungan di antara yang membuat janji. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak kita membuat perjanjian, baik itu perjanjian dagang atau apapun. Kalau zaman dulu mungkin berbeda pengesahannya, kalau sekarang kita membuat perjanjian dengan seseorang atau dengan kelompok biasanya ditandai dengan meterai dan disahkan oleh notaris. Tetapi pada saat ini waktu perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan umatnya, umat Israel berbeda. Sebagai contohnya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai bentuk perjanjian di dalam pernikahan, di situ mencakup kewajiban-kewajiban di antara suami dan istri dengan Allah sebagai saksinya. Ini bisa kita baca di Maleakhi pasal 2 ayat 14. Perjanjian dimaksudkan untuk membangun kesetiaan di antara pihak-pihak terkait. Melanggar perjanjian merupakan suatu perkara yang serius. Ya, setiap tindakan, apalagi ini suatu perjanjian, pasti ada konsekuensinya. Ada kewajibannya. Dan ketika kita membuat perjanjian, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita janjikan. Ketika seseorang tidak memenuhi janjinya atau istilahnya disebut ya wan prestasi, bisa repot. Bisa
sampai ke pengadilan, bisa sampai gugat-menggugat. Dan begitu juga tadi di dalam pernikahan, ketika salah satu dari yang mengikat janji antara suami dan istri tidak memenuhi kewajibannya, juga akan menjadi masalah serius. Tetapi perjanjian yang dituliskan di Alkitab yang dibacaan kita malam hari ini, yaitu perjanjian yang paling penting terjadi di Gunung Sinai. Di sana Allah memperingatkan umat Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dengan segala konsekuensinya. Allah memilih mereka dengan memberikan perintah-perintah, peraturan-peraturan, dan hukum-hukum untuk ibadah serta kehidupan bersama mereka. Jadi bukan hanya peraturan atau hukum di dalam ibadah yang Tuhan Allah berikan kepada umat Israel, tetapi juga hukum di dalam kehidupan mereka secara bersama. Itu semua dijelaskan oleh Allah, apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka patuhi ketika mereka telah dipilih oleh Allah menjadi umat-Nya. Setelah itu ada penjelasan dari Musa kepada umat Israel. Pihak Israelnya juga menepati janji itu. Jadi tidak ada tanya jawab, kenapa, tetapi mereka langsung mengatakan secara bersama-sama bahwa mereka berjanji untuk mematuhi hukum-hukumnya dan hanya menyembah Tuhan saja. Jadi tidak ada tanya jawab, tidak ada sangkalan, karena memang Tuhan memberi hukum dan perintah. Tuhan tahu kalau kita mampu melakukannya, mampu menjalankannya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak, maka perjanjian itu diteguhkan oleh Musa dengan memercikkan darah kepada umatnya. Jadi perjanjian ini disahkan seperti disebut di ayatnya yang kelima, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ketika umat Israel dengan Allah berjanji, perjanjian itu disahkan dengan korban sembelihan. Jadi darah dari korban sembelihan itulah yang dibuat oleh Musa untuk meneguhkan perjanjian itu. Kalau tadi saya bilang, kalau di zaman sekarang mungkin perjanjian dibuat di atas meterai, ditanda tangani, dan disahkan oleh notaris. Berbeda dengan zaman dulu. Jadi sejarah Israel terkait erat dengan perjanjian ini. Sejarah Israel sangat terkait erat dengan perjanjian itu. Jika mereka mematuhi perjanjian itu dan tetap setia kepada Allah, mereka akan menerima berkat yang dijanjikan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji.
Setiap apa yang Dia janjikan akan dipenuhinya ketika kita taat dan setia. Juga kepada kita yang telah diselamatkan dengan darah Kristus, kita juga diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan-peraturan ataupun perintah-perintah Allah untuk kita tetap akan menerima berkat sesuai yang dijanjikannya. Apa sih yang paling fatal yang dilakukan oleh umat Israel sampai Allah mengadakan pengadilan ataupun meminta pertanggungjawaban dari umat Israel? Kita bisa baca dari Mazmur yang tadi di awal pembukaannya itu, Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan 15. Di situ dikatakan Tuhan tidak minta makanan ataupun minta sesuatu dari umat Israel, karena Tuhan atau Allah tidak memerlukan itu. Dikatakan di situ, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukan korban bakaranmu, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Jadi ketika Allah mengatakan seperti ini, Allah tidak memerlukan apa-apa dari korban persembahan yang dipersembahkan oleh umat Israel kepada Allah. Karena Allah punya segala-galanya. Allah tidak memerlukan kurban untuk makanan. Yang Allah kehendaki adalah hati yang bersyukur, kejujuran, dan kesetiaan. Kejujuran, rasa bersyukur, dan kesetiaan adalah unsur-unsur yang semestinya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita lakukan. Tidak cukup hanya kita memberikan persembahan atau apapun itu, dalam persembahan dalam bentuk apapun, kalau itu tidak kita berikan dengan rasa syukur dan kejujuran dan kesetiaan. Itu yang Allah kehendaki dari umat Israel dan juga dari kita sendiri. Memang kurban atau persembahan adalah bagian yang tetap di dalam ibadah. Setiap kita beribadah, kita memberikan persembahan. Pemberian persembahan juga harus dilandasi oleh rasa syukur atas semua berkat
yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak dengan terpaksa ataupun dengan ikut-ikutan ataupun karena menginginkan sesuatu atau boleh dibilang pamrih. Itu yang Tuhan tidak kehendaki dari umatnya ataupun dari kita sendiri juga. Seperti saya katakan tadi, walaupun kurban atau persembahan adalah bagian yang tetap di dalam ibadah, tetapi ketaatan sejati bukan sekedar upacara keagamaan. Sebaliknya, ketaatan dan kesetiaan yang sejati itulah yang paling utama. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, dalam kehidupan suami istri, kesetiaan sangat diperlukan untuk membangun kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidup kita. Saya kutip dari ini karena saya nggak pintar bernyanyi, dari pelengkap Kidung Jemaat, nyanyian nomor 264 yang dibilang, apalah arti ibadahmu? Saya baca, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati dan tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita mengasihi sesama, memperlakukan orang lain secara adil. Biarlah renungan singkat ini boleh menguatkan kita untuk kita beribadah yang sejati kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi, dan setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang
tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Begitu besar kasih setiamu, ya Bapa, kepada kami. Engkau limpahkan berkat-Mu kepada kami setiap hari. Dan di malam hari ini juga. Di tengah keterbatasan kami akibat situasi dan suasana yang ada di sekeliling kami, Engkau mampukan kami untuk boleh beribadah, ya Bapa. Dan pada kesempatan ini juga Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap setia, jujur, dan sungguh-sungguh di dalam kami melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Bapa, di dalam kami beribadah ataupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, mampukan kami untuk kami tetap setia, untuk kami tetap jujur dan sungguh-sungguh di dalam menjalani hidup kami sebagai umat-Mu, ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul dengan penyakit. Tuhan sertai mereka, Tuhan topang mereka. Berkati segala usaha yang dilakukan, agar melalui usaha ataupun melalui pengobatan yang dilakukan boleh membawa kesembuhan, ya Bapa. Berkati juga keluarga yang mendampinginya. Berikan sukacita dan kasih setia di dalam menemani ataupun merawat mereka. Di tengah suasana pandemi COVID-19, ya Bapa, banyak saudara-saudara kami yang bergumul karena ekonomi, ya Bapa. Tuhan topang mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan dan sukacita agar mereka boleh melampaui rintangan dan tantangan ini di dalam kekuatan yang daripada-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa buat negara kami yang terus berusaha untuk memutus rantai COVID-19, ya Bapa. Berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, agar segala apa yang mereka upayakan boleh mempercepat memutus rantai COVID-19, ya Bapa. Sehingga kami juga boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kala, ya Bapa. Dan bagi kami sendiri juga yang ada di dalam ibadah di malam hari ini, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, dan juga Tuhan berikan kami kesetiaan dan ketaatan untuk kami patuh melaksanakan prokes di dalam memutus rantai COVID-19 ini, ya Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Berkati para pendeta yang melayani umat-Mu di sini, ya Bapa. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan dan juga sukacita
agar mereka tetap melayani kami di sini, ya Bapak. Kami juga berdoa buat PHMJ yang melakukan tugas sehari-hari di dalam menjalankan apa-apa yang telah diprogramkan untuk Gereja Pancaran Kasih. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Ya Bapak. Kami juga berdoa buat para lansia ataupun para janda dan duda. Biarlah usia sudah lanjut tetapi iman percaya mereka kepadamu tidak pernah melemah, ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung
menebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah, Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan apa yang telah saudara dengar. Berikanlah ya Bapa kuasa-Mu untuk menjaga, menata, mengelola karya-Mu. Ajarlah ya Yesus anak-Mu, agar selalu setia melakukan firman-Mu. Berikanlah api-Mu, Roh Kudus, biar diriku berani mewartakan Injil-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.